Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa-siswi SMK Wisuda Karya yang berbahagia. Syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa melanjutkan pembelajaran pendidikan agama Islam. Masih melanjutkan materi tentang berpikir kritis kajian surat Ali Imran 190-191. Yang kemarin kita sudah masuk pada pembacaan atau bacaan tajwid. Ya, kita akan masuk pada arti, dimulai dengan mengartikan per kalimat atau perkata. Mohon diperhatikan, inna, sesungguhnya, fi, dalam, khalqi, penciptaan, as-samawati, langit, wal ardi, dan bumi, wahtilafi, dan pergantian, al-laili, malam, wan nahar, dan siang. La ayatin, terdapat tanda-tanda, li'uli, bagi albab, orang-orang yang berakal. Orang yang berakal itu bagaimana? Alladzina, yaitu orang-orang yadkuruna, yang mengingat Allah qiyaman, sambil berdiri, wa qu'udan, dan sambil duduk, wa ala junubihim, dan dalam keadaan junubihim, mereka berbaring, wa yatafakkarun, dan mereka memikirkan, fi khalqi, tentang penciptaan, as-samawat, langit, wal ardi, dan bumi. Rabbana, ya Tuhan kami, ma, tidaklah engkau kholakta, ciptakan, ada ini adalah ini tadi, penciptaan langit dan bumi, batila, sia-sia. Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, fakina, maka lindungilah kami atau peliharalah kami, ada benar, dari siksa api neraka. Sekarang kita lihat arti secara keseluruhan atau terjemah dari surat Ali Imran 190-91. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian atau silih bergantinya malam dan siang, itu terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Ada ciptaan Allah, langit, bumi, sekaligus bergantinya malam dan siang itu ada tanda-tandanya. Tanda-tanda itu akan kelihatan kemanfaatannya bagi orang yang menggunakan akal pikiran. Orang yang berpikir itu bagaimana? Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri. Tatkala berdiri selalu ingat akan ciptaan Allah, kemudian menggali isi potensi yang ada dari ciptaan Allah itu. Duduk juga sama. Ketika duduk selalu berpikir mengenai ciptaan Allah dan menggali potensi yang ada dalam ciptaan Allah. Dan dalam keadaan berbaring pun tetap memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya memohon kepada Allah, ya Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi ini tidak sia-sia, masih ada manfaatnya bagi kita dan orang lain atau alam semesta. Maha suci engkau, peliharalah kami dari siksa api neraka. Kita mohon kepada Allah supaya bukan termasuk kategori orang yang tidak mau berpikir atau menggunakan akalnya sehingga pada akhirnya kita disiksa oleh Allah. Maka peliharalah kami dari siksa api neraka. Asbabun nuzul dari ayat ini yaitu sebagaimana dalam satu riwayat yang diriwayatkan At-Tabari dan Ibnu At-Hatim, meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa pada saat itu orang kafir Quraisy mendatangi kaum Yahudi dan bertanya tentang bukti-bukti kebenaran apa yang dibawa Musa sehingga kalian semua itu percaya dan mengikutinya. Kemudian dijawab, tongkatnya dan tangannya yang putih bersinar bagi yang memandangnya. Kita tentunya sudah tahu semua, ya, tongkat Nabi Musa bisa membelah lautan. Kemudian dilanjutkan, mereka mendatangi kaum Nasrani dan bertanya, bagaimana dengan Isa? Dijawab,
bisa itu menyembuhkan mata yang buta sejak lahir dan penyakit sopak, serta menghidupkan orang-orang yang sudah mati. Selanjutnya mereka mendatangi Rasul dan berkata, "Ya Muhammad, mintalah dari Tuhanmu agar bukit Sofa itu menjadi emas." Permintaan itu dengan harapan dia akan mendapatkan hasil yang melimpah untuk kebutuhan dunianya dari bukit emas itu tadi. Maka Rasulullah berdoa. Tatkala berdoa, maka turunlah Quran surat Ali Imran 190-191. Dari turunnya ayat 191 menjawab persoalan bahwa ketika manusia menginginkan satu kebutuhan di dunia ini, maka Allah memerintahkan atau mengajak untuk memikirkan langit dan bumi tentang kejadiannya. Hal-hal yang menakjubkan di dalamnya seperti bintang, matahari, bulan, dan peredarannya, laut, gunung, pohon, buah, binatang, dan sebagainya. Yang dengan harapan mau berpikir itu akan mendapatkan kebutuhan yang diinginkan di dunia ini. Kalau menginginkan emas, maka di bumi ini pasti ada potensi yang emas di dalam bumi ini. Maka disitulah manusia harus berpikir bagaimana mencarinya, bagaimana menggalinya, bagaimana memanfaatkannya. Ya. Pada akhirnya ayat ini membuka pikiran manusia untuk berpikir secara kritis yang pada akhirnya bisa melampaui tadi, ya, menyembuhkan mata dan seterusnya. Bisa melampaui ini semua karena hasil pikiran manusia diciptalah satu obat-obatan. Kemudian bisa melihat lautan, transportasi laut yang terbentang luas tidak menghalangi transportasi antara satu negara ke negara yang lain dan seterusnya. Inilah yang diharapkan oleh Allah kita sebagai generasi agar bisa berpikir menggali potensi yang ada di muka bumi ini sehingga menghasilkan atau mendapatkan hasil dari bumi ini. Poin daripada ayat ini akan saya tekankan pada Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya Allah ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Berdasarkan ayat tersebut, Allah merintahkan kepada umat manusia agar mempergunakan akalnya untuk memikirkan ayat-ayat Allah. Disinilah letak berpikir kritis bagi kita. Anak-anakku yang berbahagia, ya, semoga ayat ini bisa membangkitkan semangat kita menatap masa depan dengan berpikir kritis, jangan pesimis. Kehidupan masa depan kamu pasti akan terjamin karena Allah sudah memberikan modal adanya penciptaan langit dan bumi. Silahkan gali, baik yang berupa tanaman, menciptakan bibit unggul, yang peternakan dan seterusnya, atau teknologi apapun, silahkan berlomba-lomba untuk menciptakan satu hal-hal yang bermanfaat bagi diri dan orang lain. Insya Allah kalian akan mendapatkan hasil yang berlipat, diangkat derajatnya, karena pasti apa yang kamu hasilkan bisa dimanfaatkan orang lain dan kalian pasti akan menerima manfaat dari apa yang kamu lakukan, sehingga tidak tergolong orang-orang yang terancam dengan siksa api neraka karena sudah menggunakan akal pikiran. Saya rasa itu, ya, penjelasan singkat dari dua ayat ini semoga bisa memberikan manfaat bagi kita bersama. Nah, lain waktu kita bisa sambung kembali. Ya, dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.